Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat semuanya, dan selamat pada sehat. Pada hari ini Rabu tanggal 9 November 2023, Majelis 14B akan melakukan sidang pemeriksaan secara langsung berempat. Ada 12 sengketa datang. Sidang dibuka dan terbuka. Sidang gugatan atas gugatan yang diajukan oleh PT Prima Nusa Jaya Abadi 12. Saya lihat dulu yang hadir dari tergugat, soal tugasnya sudah disampaikan. Siapa yang hadir, Pak? Baik, terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Untuk persidangan kali ini kami diwakili Ryan Andri, saya sendiri, kemudian Winnie Arsoyono dan Ratna Pertiwi. Terima kasih. Tadi sidang online terus langsung. Sidang online tadi di kantor apa di dekat sini? Di kantor yang mulia. Nggak ada macetnya. Alhamdulillah sedikit macet. Dari penggugat yang hadir siapa? Terima kasih yang mulia. Dari penggugat yang hadir hari ini Darmawan yang mulia. Darmawan. Yang satu? Lagi sebelah asisten Oh, pendamping ya. pendamping. Pak Rai nggak hadir. Kebetulan lagi kurang enak badan, Pak. Jam 10 ya. Siang tadi nggak bisa mewarnai sidang-sidang di pengadilan macamnya. Ya. Ini pada sidang yang lalu. Pada sidang lalu Pak Darmawan hadir nggak ya? Tidak hadir yang mulia. Seru loh, banyak penjelasan dari tahun lalu harus jelaskan semuanya loh itu. Bagaimana dari penggugat jelaskan, bagaimana dari penggugat jelaskan. Masih saja mendengarkan aja. Ya, artinya sudah semuanya dibahas semuanya. Yang pada sidang yang lalu dari penggugat rencananya mau menghadirkan saksi ahli ya. Betul yang mulia. Tapi Cuman pada untuk ini mohon yang mulia, untuk mengajukan ahli itu kami minta di permohonan mengadakan ahlinya itu pada sidang berikutnya yang mulia, karena ahli yang bersangkutan lagi ada juga tugas tempat yang lain yang mulia. ya, itu sudah ditulis sama Panitera sama Ya. Tempo tanggal 10 Januari. Sidang kita kan ada reses
sudah sampai dengan tanggal berapa ya? Delapan. Iya. Jadi sidang kita hanya ada waktu sekali saja, Pak Darmawan. Rencana tanggal 13 Desember direncanakan oleh Panitera. Betul yang mulia. Mungkin kan ada tambah reses kan 3 minggu yang mulia. Mungkin jatuh temponya tanggal 31 Januari 2024 yang mulia. Itu sudah tertulis sama Panitera tanggal 10 Januari. Yang 3 minggu reses ini kan belum ditambah itu yang mulia. Oh, itu termasuk temannya. Iya betul yang mulia. Bukan terus ditambah gitu, bukan. Jadi itu termasuk dalam itu. Tapi reses kan kebijakan dari pimpinan. Jadi termasuk bukan itu langsung ditambah, itu bukan. Sudah diatur sama Panitera semuanya. Majelis juga diatur Panitera ini majelisnya. Jadi gitu, Pak Darmawan, Pak Budat. Terima kasih yang mulia. Makanya saya cerita pada sidang yang lalu, para pihak sudah menjelaskan sistematiknya. Itu seharusnya waktu itu Pak Rais mengadakan ahli, tapi karena tidak bisa, terus ditunda lagi pada hari ini. Ternyata hari ini nggak ada juga. Sedangkan pembahasan sudah majelis, waktu majelis bermusyawarah sudah mengetahui permasalahannya. Jadi saya sampaikan kepada penggugat, sidangnya itu biar satu kali saja yang harus dibuatkan closing statement-nya. Bagaimana menurut penggugat? Terima kasih yang mulia. Karena memang masih ada satu lagi yang mulia ya, mengenai nanti untuk mengajukan ahli, kan masih ada satu lagi pada saat tanggal 13 kan mulia. Nanti jatuh temponya kan tanggal 10 Januari, mungkin di kesimpulannya di sana yang mulia. Jadi tanggal 13 Desember mungkin kita mengajukan ahlinya untuk menghadirkannya gitu yang mulia. Ahli bisa dalam bentuk tertulis bisa. Ya. Jadi apa yang ditulis oleh ahli disampaikan di dalam closing statement-nya itu dilampirkan ini namanya ahli. Itu. Kalau memang tidak bisa hadir. Kemungkinan untuk yang sidang berikutnya untuk ahli hadir yang mulia. Ya, kalau hadir sekaligus dibuatkan closing statement itu. Karena majelis meminta sidang tanggal 13 Desember itu membuat kesimpulan akhir. Betul yang mulia. Untuk yang nanti kan masih ada satu sidang lagi yang tanggal 10 yang mulia. 10 sudah reses, sudah nggak bisa. Nah, 10 Januari itu 10 yang mulia. Januari. Ya, jatuh tempo, udah jatuh tempo. Baik terang. Masih ada lagi. Ya. Menurut ketua pengadilan reses tanggal Dia tanggal 10 berarti tanggal 9. tanggal 9. Tanggal 9 terakhir di sini. Tanggal 9 terakhir. Dia mengusulkan di sini tanggal 10. Jadi masih bisa 2 kali ya? Satu kali. Iya. Terus Sebentar, saya lihat di hitung waktunya sama Panitera ya. Pada sidang hari ini penggugat ada yang mau disampaikan. Oke, terima kasih yang mulia. Ya. Dari penggugat ingin menyampaikan dokumen yang mengenai bukti ya mulia, mengenai pasal 39A huruf B Undang-Undang KUP, pasal 66 ayat 1 PMK 18 tahun 2001, pasal 50 ayat 2 huruf A PMK 147 2017, Per 24 PJ 2012 pasal 8 ayat 1 dan Diklat Kepmenkyu yang mulia. Untuk majelis masing-masing satu, ada 3. Ini satu lagi buat tergugat. Itu kelengkapan penjelasan tertulis yang sidang
yang lalu ya. Betul yang mulia, yang untuk pasal 39A mungkin yang bisa saya kutip, saya bacakan ya yang mulia. Setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit dua kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan atau bukti setoran pajak, dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotong pajak dan atau bukti setoran pajak. Nah, di mana penggugat belum bisa menerbitkan faktur pajak karena belum dikukuhkan menjadi PKP. Nah, terus mengenai lanjutan yang mengenai pasal 8 PMK nomor 18 PMK 03 2021 itu di pasal 66, mungkin saya kutip, saya bacakan yang mulia. Pengusaha yang tidak membuat faktur pajak atas penyerahan BKP dan atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 huruf D Undang-Undang KUP dan tidak dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP. Itu yang mulia. Sehingga tidak seharusnya dikenakan sanksi yang mulia. sanksi ya menurut tempatnya penggugat. Ini menurut PMK yang mulia, pasal 66 yang Ya. di Stabilo yang mulia. Baik. Sudah semuanya? Sudah yang mulia. Saya alihkan ke tergugat. Apakah sidang hari ini ada penjelasan tertulis yang disampaikan? Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Mohon izin untuk persidangan kali ini kami menyampaikan perintah dari majelis pada persidangan tanggal 25 yang lalu, 25 Oktober, terkait dengan surat tugas dan juga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13 tahun 2016 berkenaan dengan uji materi yang menjadi pembahasan pada persidangan sebelumnya. Mohon izin untuk kami serahkan dulu yang mulia, beserta dengan tanggapan tertulis yang juga kami buat untuk menanggapi penjelasan ataupun tanggapan penggugat pada persidangan sebelumnya. Ya. Silakan penggugat. Baik yang mulia, untuk surat tugas sudah kami sampaikan, kemudian untuk putusan Mahkamah Konstitusi sudah kami sampaikan juga. Selanjutnya izinkan kami menyampaikan tanggapan berkenaan dengan beberapa penjelasan ataupun tanggapan yang disampaikan penggugat pada persidangan sebelumnya tanggal 25 Oktober 2023. Ada 3 hal yang dapat kami sampaikan, itu pun juga mengikuti apa yang menjadi pertanyaan majelis berkenaan dengan pengukuhan PKP-nya penggugat. Kemudian kami juga menanggapi berkenaan dengan pernyataan penggugat yang menyatakan bahwa tergugat itu mengajak penggugat untuk melakukan tindak pidana penerbitan faktur pajak, yang sekaligus juga nanti sepertinya akan menjawab apa yang disampaikan oleh penggugat pada hari ini, kemudian juga terkait dengan surat tugas. Dimulai dari yang pertama yang mulia Majelis Hakim, kami dapat sampaikan bahwa penggugat PT Primanusa Jaya Abadi NPWP 02890841032500 ini diterbitkan surat ketetapan pajak baik SKP maupun STP BPN
berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan di tahun 2019 bahwa penggugat didirikan di tahun 2009, tepatnya 3 April 2009 sesuai akta notaris nomor 16 di Bandar Lampung, terdaftar di KPP Natar 24 April 2009 dan dikukuhkan sebagai PKP tanggal 20 Desember 2016. Berdasarkan data SPT tahunan penggugat yang disampaikan ke kantor pajak, kami melihat dan dapat diketahui bahwa omset penggugat sejak mulai terdaftar yaitu tahun 2009 sampai dengan dikukuhkan sebagai PKP tahun 2016, kami buatkan ringkasannya di halaman 2. Jumlah omset pemohon banding 2009 sampai 2016 terlihat di situ. Di tahun 2009, omset pemohon banding itu sudah mencapai 52 miliar 392 sekian. Selanjutnya, kami ingin mengutip ketentuan dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang KUP yang menyatakan bahwa setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan perubahannya wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktur Jenderal Pajak yang wilayah kerja meliputi tempat tinggal dan seterusnya. Kemudian kami sampaikan juga dalam pasal 4 PMK 197 tahun 2013 tentang perubahan atas PMK tahun nomor 68 tahun 2010 tentang batasan pengusaha kecil pajak batasan pengusaha kecil PPN disebutkan pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak apabila sampai dengan 1 bulan dalam tahun buku jumlah penerimaan bruto dan atau penerimaan brutonya melebihi 4,8 miliar. Mengacu pada ketentuan pasal 2 Undang-Undang KUP dan kemudian memperhatikan pasal 4 PMK 197, selanjutnya juga melihat omset atau peredaran usaha dari penggugat di tahun 2009 yang sudah mencapai 52 miliar di atas 4,8 miliar, maka menurut kami pengukuhan penggugat menjadi PKP adalah sudah tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dan hal ini pun ditegaskan oleh putusan Mahkamah Konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13 garing PUU strip 14 Romawi garing 2016. Kami capture di situ di halaman 75 dan 76, di mana ini juga sudah pernah dibahas juga di dalam 2 persidangan berikutnya sebelumnya. Sehingga berdasarkan ketentuan ini, maka menurut kami penerbitan surat ketetapan pajak yang menjadi gugat atau yang digugat oleh penggugat telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini kami sampaikan karena memang sebetulnya substansi dari gugatan yang disampaikan oleh penggugat ini adalah berkenaan dengan surat keputusan pasal 16 atau permohonan pembetulan yang diterbitkan oleh tergugat yang dimana dalam surat keputusan tersebut menolak permohonan pembetulan yang dimohonkan oleh penggugat. Karena menurut kami, menurut tergugat, surat ketetapan pajak maupun surat tagihan pajak yang diterbitkan oleh tergugat sudah memenuhi ketentuan yang berlaku dan tidak terdapat kesalahan tulis, kesalahan itu maupun kesalahan penerapan ketentuan perundang-undangan di dalam surat ketetapan pajak tersebut. Selanjutnya, kami juga ingin menanggapi berkenaan dengan pernyataan penggugat di dalam surat penjelasan yang disampaikan pada sidang lalu yang menyatakan bahwa tergugat telah memaksa penggugat untuk melakukan dugaan tindak pidana pajak karena menerbitkan faktur pajak sebelum dikukuhkan sebagaimana diatur dalam pasal 39A Undang-Undang KUP yang pada persidangan ini pun tadi sudah disampaikan argumentasinya oleh penggugat bahwa sesuai omset penggugat di tahun 2009 sejak mulai berdiri telah memiliki omset 52 miliar atau di atas 4,8 miliar, di mana menurut kami artinya
terhadap tergugat ini telah terpenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Kami mengutip pendapat Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 13 2016. Mohon izin kami bacakan yang mulia. Dengan demikian, sama dengan pemberian NPWP, pengukuhan PKP bersifat administratif karena kewajiban perpajakan bagi pengusaha dimulai sejak usaha yang bersangkutan telah melebihi perolehan bruto yang diperolehnya dalam setahun. Dengan kata lain, kewajiban perpajakan tersebut timbul karena undang-undang, bukan karena dikukuhkan sebagai PKP. Hal ini sejalan dengan sistem self-assessment yang dianut ketentuan perpajakan Indonesia. Karena pengusaha itu sendiri yang mengetahui seberapa besar perolehan bruto yang diperolehnya selama 1 tahun, sehingga dapat diketahui kapan yang bersangkutan dikukuhkan menjadi PKP, yang selanjutnya berkewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, terhadap pengusaha yang telah mencapai batas perolehan bruto sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan, meskipun belum dikukuhkan sebagai PKP, namun menerbitkan faktur pajak, tidak akan dikenai tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 Undang-Undang KUP, karena ketentuan pidana tersebut ditujukan untuk pengusaha yang benar-benar belum memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk dikukuhkan sebagai PKP, namun menerbitkan faktur pajak. Bahwa berdasarkan penjelasan dalam putusan MK tersebut, tergugat sependapat dengan apa yang disampaikan dalam putusan tersebut, bahwa pengenaan pidana dalam pasal 39A ditujukan untuk pengusaha yang benar-benar belum memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk dikukuhkan sebagai PKP, namun menerbitkan faktur pajak. Sedangkan faktanya, penggugat telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk dikukuhkan sebagai PKP. Sehingga menurut kami tidak tepat jika dikatakan tergugat memaksa penggugat untuk melakukan tindakan pidana terkait dengan penerbitan faktur. Terakhir yang mulia, terkait dengan surat tugas yang dipermasalahkan dalam laporan penelitian yang di capture atau yang dikutip atau yang dimasukkan di dalam laporan penelitian oleh petugas peneliti atau tergugat, dalam hal ini adalah surat tugas yang diterbitkan terakhir. Namun secara runtut surat tugas tersebut sebetulnya lengkap dan diterbitkan sesuai waktu yang telah ditentukan, sehingga menurut kami penerbitan surat tugas ini telah sesuai ketentuan. Adapun di dalam laporan penelitian itu ada salah kutip tentang tahun yang seharusnya 2023, namun di situ tertulis 2022, semata adalah kehilapan yang bersifat manusiawi. Demikian Majelis Hakim yang mulia, penjelasan kami yang dapat kami sampaikan untuk melengkapi atau menanggapi Majelis Hakim yang mulia. Penggugat sudah menerima penjelasan dari tergugatnya. Ada dalam permasalahan. Mau dipelajari dulu atau diberikan tanggapan, karena ini tergugat menanggapi pernyataan penggugat pada sidang yang lalu. Ya. Ada tambahan? Oke, terima kasih yang mulia. Untuk yang tanggapan dari tergugat akan kami pelajari dan akan kami sampaikan di sidang berikutnya juga yang mulia. Nah, cuman ini kami akan menanggapi mengenai penggugat pada saat sudah menyampai omset itu pun pada tahun-tahun yang sudah dijelaskan tadi adalah awalnya itu adalah barang tidak terutang pajak. Itu adalah daging segar. Ya, jadi tidak terutang pajak itu tidak bisa dikukuhkan. Pada saat penggugat mengajukan permohonan PKP pun pada tahun 2014 itu ditolak oleh AR-nya. Ini tidak perlu dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Ada buktinya? Ada di dalam surat itu kan, yang di dalam pengajuan kita gugatan untuk kita sampaikan juga yang mulia. Ya, nah Apa itu buktinya, Pak? kenapa? Berupa apa? Berupa surat pengukuhannya sama surat sama kita penggugat dikirimkan email selanjutnya setelah mengajukan permohonan itu tidak perlu PKP.
di tahun 2015 selanjutnya di bulan November 2016 itu dikirimkan oleh AR untuk mengajukan permohonan PKP. Nah, pada saat itu langsung penggugat mengajukan PKP secara permohonan sendiri yang dikukuhkan pada tanggal, saya lupa tanggalnya, itu Desember 2016 yang mulia. Nah, itu jelas-jelas karena ada peraturan baru PMK-nya menyatakan itu bukan daging segar, makanya oleh AR dikirimkan surat himbauan untuk PKP yang mulia. Itu yang mulia. Jadi kalau kita mengajukan PKP secara peraturan, hak dan kewajiban PKP itu dimulai pada saat permohonan dan dikukuhkannya pada saat tanggal dikukuhkan sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, itu yang mulia. Kedua, yang mengenai tadi dari tergugat yang mengenai putusan MK, mungkin saya bisa bacakan yang mulia ya. Bahwa putusan MK itu yang mengenai pasal 2 ayat 4 itu, ayat 4A Undang-Undang KUP merupakan memang instrumen bagi aparat perpajakan untuk mengawasi kewajiban perpajakan wajib pajak atau PKP sehingga tercipta keseimbangan dan dalam sistem memang self assessment. Dengan demikian pasal 2 ayat 4A Undang-Undang KUP tidak bertentangan memang dengan Undang-Undang 1945 bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur antara lain pasal 10 ayat 1, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat, final dan banding. Bahwa ketentuan Aku mengatur bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan. Dengan demikian putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13 garis miring PPU garis miring strip 14 tahun 2016 yang tanggal 26 Oktober 2016 diucapkan pada tanggal 21 Februari 2017 memiliki kekuatan hukum sejak tanggal 21 Februari 2017 karena putusan tersebut diucapkan pada tanggal 21 Februari 2017. Dengan demikian, penerapan pasal 2 ayat 4 dan ayat 4A Undang-Undang KUP berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengusaha kena pajak atau PKP yang dikukuhkan berdasarkan permohonan mulai dapat diterapkan sejak tanggal 21 Februari 2017. Itu yang mulia. Karena yang untuk penggugat ini adalah tahun 2016. Jadi tidak boleh berlaku surut sejak dibacakan dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi yang berlaku sejak tanggal 21 Februari 2017. Begitu yang mulia. Terima kasih. Ya. Nanti apa itu pendapat para pihak tentunya akan sebagai dasar majelis untuk membuat putusannya ya. Menurut ini seperti itu, menurut ini seperti ini. Nah, putusannya nanti akan dibuat oleh majelis ya. Terima kasih yang mulia. Mungkin nanti kami ada tambahan sebagai alat bukti untuk sidang berikutan itu putusan Pengadilan Pajak nomor PUT 00125-399 garis miring 2018 PP Majelis 3A tahun 2018 yang mulia. Ya, nggak apa-apa, disampaikan aja ya. Sudah dibahas.
surat tugas Pak. Baik, membuka ini setelah dihitung bagi anggota dengan antara jatuh tempo tanggal surat gugatan itu tanggal 11 September 2023. 11 April 4. Ya, 11 April 2023. Sehingga jatuh temponya tanggal 10 Oktober 2023. Setelah diperpanjang pasal 81 ayat 4 itu jatuh temponya tanggal 9 Januari 2024. Tanggal 9 itu hari Selasa, sedangkan hari sidang majelis 14B itu hari Rabu. Jadi hanya satu kali saja untuk sidang pemeriksaan hanya tanggal 13 Desember. Karena Januari ada reses sampai enggak masuk tanggal berapa reses? Tanggal 8 hari Senin. Ya, terus hari Selasanya tanggal 9 Januari. Jadi sudah jatuh tempo. Jatuh tempo tanggal Ya, 10 pembangunan waktu 3 bulan lalu. kalau tanggal 13 Desember dibuatkan sebetulnya tanpa dibuatkan closing statement pun November pada penjelasan presiden yang lalu yang panjang itu sudah merupakan penjelasan yang perinci sebetulnya. Jadi kalau majelis mengusulkan tanggal 13 Desember itu kalau mau menghadirkan saksi ahli silahkan tertulis atau hadir, tetapi closing statement juga disampaikan. Mohon Mohon izin yang mulia, untuk jatuh tempo sebelumnya tanggal Oktober di tanggal berapa? Tanggal 10 Oktober. Tanggal 10 kan? Ya. Terus perpanjangan 81 itu, pasal 81 itu berapa lama? 3 bulan. 3 bulan. Kalau 3 bulan kan jatuh temponya artinya tanggal 10 ya? 9. Ya. Nah, 9. Karena 1 hari sebelumnya. Ya. Bisa dimengerti, mohon. Ya. Terima kasih yang mulia untuk tanggal jatuh temponya. Ya mungkin nanti tanggal 9 kan masih bisa kita sidang, tapi sidangnya tanggal 10 ya yang mulia. Tidak bisa. Anda menyalahi acara-acara. Jadi gini, saya putuskan hari tanggal 8 Januari sidang jam sore untuk takutnya nggak ada ruangan. Sebentar ya. Ya, dari musyawarah majelis dan panitera ya. Dan nanti masih ada 2 kali sidang, tanggal 13 dan tanggal 8 Januari. Ya tergugat ya. Mohon izin yang mulia, Ya. hari Senin itu tanggal 8. Sementara kami juga mohon izin ada persidangan di majelis 14A yang mulia. Rencana hanya menyampaikan closing saja. Kalau misalnya kami sampaikan secara online, apakah diperkenankan yang mulia? Bisa. Artinya kami tidak harus hadir ke Ya, majelis. sebetulnya persidangan ini sebetulnya dengan disampaikannya closing itu sudah dapat hal. Ya. Iya.
Tapi jangan melebihi dari tanggal 8 Januari penyampaiannya. Sebetulnya kalau tanggal 13 diperkenankan sudah kami sampaikan yang mulia, karena kami hanya merangkum saja sebetulnya. Ya, karena majelis harus mendengar semuanya, waktu masih ada. Kamu memang nggak bisa hadir, sudah disampaikan sudah 13 Desember, nggak masalah. Ya, Baik. kita yakin, ya kalau sudah yakin, nah ini benar. Asal tidak disampaikan melebihi dari sidang mencukupkan, disebutkannya. Baik yang mulia. 18. Bisa dimengerti ya? Baik yang mulia. Ya, menggugat seperti itu. Terima kasih yang mulia. Saya mengakomodir, mengakomodir ya keinginan dari penggugat. Nanti kalau nggak dipenuhi, protes. Waktu masih ada, tapi tidak bisa dipaksakan kalau misalkan tanggal 9 sidang dari masalah itu. Ya, karena secara beracara tidak mudah menyalahi. Salah semuanya nanti. Ya. Baik, itu yang sampaikan para pihak tadi. Baik, ini ada merangkum yang disampaikan Hakim Ketua tadi. Jadi kita akan melakukan sidang tanggal 13 Desember dalam rangka mendengarkan ahli yang disampaikan oleh penggugat ya. Diusahakan penggugat ini harus hadir lagi ya, kalau tidak hadir lagi ya boleh dua aja. Dan kemudian tadi sudah diakomodir juga untuk sidang berikutnya dalam agenda penyampaian closing statement akan diselenggarakan pada tanggal 8 Januari 2024. Jadi 8 Januari ini adalah sidang pertama setelah reses yang diputuskan oleh Ketua. Memang tadi seperti bilang tergugat itu sebenarnya jatahnya 15A, jadi kita doplek lah mungkin di 15B. Nah tadi tergugat menyampaikan apakah harus hadir atau tidak, yang tadi disampaikan tidak harus hadir. Memang untuk closing ini sebenarnya itu tidak harus juga sebenarnya, karena semuanya sudah ada dalam bahas dokumen segala macam. Tapi kadang-kadang permintaan para pihak perlu juga maupun permintaan para hakimnya juga. Jadi tadi kalau terbanding ingin menyampaikan closingnya tadi tanggal 13 juga tidak ada masalah dan tidak perlu hadir juga. Demikian juga penggugat, kalau merasa sudah setelah ahli sudah mau bisa menyampaikan closingnya juga sebelum tanggal 8, silakan aja. Kalau mau hadir juga tidak ada masalah juga. Tapi tadi kita hargai juga tergugat ya. Ada agenda lain, dia kan tidak mungkin harus pikirannya sudah terfokus untuk satu hari sidang itu untuk berapa WP di satu majelis, dan harus kita paksakan juga harus fokus juga ke sidang di kita katanya tidak fair. Kira-kira gitu paham ya penggugat dan tergugat ya. Silakan juga. Tapi resmi tadi akan diundang untuk tanggal 8 Januari. Jamnya mungkin diundangkan mungkin siang, tapi nanti akan menyesuaikan dengan selesainya ruangan ini kapan dipakai ya. Maklum misalnya agak molor, agak sore ya penggugat ya. Nanti diundangkan jam 2, ternyata kami panggil baru jam 4 sore ya. Itu tadi kita nggak bisa memprediksi jalannya persidangan setiap wajib aja. Demikian. Ya, terima kasih ya. Jelas ya penggugatnya. Terima kasih yang mulia. Ya. Jadi nanti diharapkan permasalahannya jangan melebar dari fokus dengan apa yang disengketakan, ya apa yang dimohonkan fokus itu tidak melebar. Nanti harapannya ke saksi juga, saksi ahli juga seperti itu. Ya, ada yang mau disampaikan lagi? Cukup yang mulia. Ya, tergugat sudah jelas tadi yang disampaikan ya. Jelas yang mulia. Terima kasih yang mulia. Jadi memang harapannya majelis supaya permasalahan tidak melebar kemana-mana, tentunya apa yang diajukan gugatan, ya fokus di sana supaya dibatasi. Kalau tidak dibatasi, majelis nanti juga bingung juga di mana-mana gitu ya. Ya, jadi setuju dengan apa itu jadwalan ini sidang nanti selanjutnya tanggal 13 Desember 2023 diharapkan penggugat menghadirkan ahlinya ya. Kemudian nanti dilanjutkan sidang berikutnya tanggal 8 Januari 2024 dengan menyampaikan closing statement ya. Seperti disampaikan oleh Hakim Ketua tadi itu sebetulnya bukan merupakan keharusan, tapi untuk mempermudah semuanya lah, memfokus semuanya berapa masalahnya ini. Menurut para pihak seperti ini ya,
lebih fokus hakim untuk melihat permasalahannya. Jadi kita semuanya, padahal sudah saya siapkan sampai jam 4 tadi, ternyata Pak Ray nggak hadir ya. Ya mudah-mudahan sehat semuanya ya. Tergugat juga demikian, terus langsung pulang atau pulang ke rumahnya masing-masing ya, ke Kantor. Baik, sidang hari ini ditunda dan akan dilaksanakan lagi tanggal 13 Desember 2023 ya. Demikian disampaikan, untuk itu sidang ditutup dan selesai. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih para pihak, silakan. Terima kasih Pak. Acara